20 tahun itu bukan 20 jam. 20 jam juga itu ada arti, bukan 2 detik. Kita bicara di forum ini itu apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca. Sebagaimana temanya itu Osus gagal. Rakyat Papua mati di atas gunung emas. Sebentar Pak Markus, saya mau nanya nih ya, nampaknya beberapa pejabat-pejabat Papua yang direkomendasi tadi nampaknya kurang berkenan di hati sebagian rakyat Papua ya. Terima kasih untuk semua saran masukan. Dialektika proses hal-hal yang substansi tentang hakikat masalah harus dibicarakan. Tapi tidak boleh kita saling menyerang pribadi. Karena itu terima kasih untuk diskusi hari ini. Banyak hikmat yang kita petik, kesimpulan dari audiens yang ada silakan bisa ambil karena 20 tahun itu bukan 20 jam. 20 jam juga itu ada arti, bukan 2 detik. 20 tahun itu yang dari pengantar awal saya bilang, kita bicara di forum ini itu apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca. Nah, dari yang terungkap tadi terlihat mana yang bicara, apa yang dari dia baca, siapa yang bicara dari apa yang dia dengar, siapa bicara dari apa yang dia lihat, dan siapa yang bicara atas dari apa yang dia alami. Itu satu. Yang kedua, itu soal substansi dari apa yang kita bicarakan hari ini, itu sebagaimana temanya itu Osus gagal. Rakyat Papua mati di atas gunung emas. Ini saya juga saya tertantang dengan tema itu. Karena Pak Paul menyampaikan tema itu, saya sebagai orang beriman meyakini itu lahir dari ilham, hasil doa, dari hasil suara Tuhan sendiri diberikan. Sehingga tema itu lahir. Karena itu saya coba berusaha untuk menyampaikan fakta-fakta yang terjadi selama ini. Dan fakta saya tadi sudah jelas dan saya menyampaikan kesimpulan singkat tadi bahwa otonomi khusus bukan resolusi politik tapi resolusi pembangunan yang dalam pelaksanaannya resolusi pembangunan itu tidak dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif oleh pemerintah, dan oleh pemerintah sendiri tangan kanannya memberi dan tangan kirinya menggagalkannya. Lalu karena itu saya menyampaikan bagaimana supaya kami sebagai orang Papua bertolak dari 58 tahun sejak 63 atau 20 tahun sejak 2001, kami merasa dalam situasi krisis dan kritis. Itu fakta yang saya tadi sampaikan, saya harus sampaikan jujur karena saya yakin dan percaya itu yang saya lihat dan saya alami, Markus selalu alami. Saya ada di tengah masyarakat, ada di tengah rakyat. Gitu. Nah, karena itu kemudian yang ketiga, pertanyaan yang muncul, siapa representasi bangsa Papua? Tadi sempat tanya. Saya dalam beberapa kali pertemuan saya sudah menyampaikan bahwa setiap momentum itu bangsa Papua kami selalu melakukan rekonsiliasi dan melahirkan pemimpin-pemimpin untuk sebagai partner dalam membicarakan, dalam menyelesaikan persoalan Papua. Terakhir adalah itu katakan dari hasil Kongres Papua II, itu PDP Presidium Dewan Papua yang 10 hari sebelum pelaksanaan otonomi khusus itu Pak Tesi Welwai dibunuh. Nah, lalu kemudian terus ada beberapa peristiwa penting. Dr. Tom Banggai yang jadi presiden dari proklamasi 14 Juli tahun 1948 juga dibunuh meninggal di LP di Cikini. Dan terus terjadi karena itu atas dasar
kesadaran bangsa Papua sendiri, pentingnya United, dan atas saran dan masukan dari bangsa-bangsa Melanesia, pemimpin Melanesia, dan juga atas harapan Presiden Republik Indonesia, minta maaf saya menyebutkan Pak SBY, yang dia sampaikan kepada Perdana Menteri Papua Nugini, bahwa pentingnya United supaya orang Papua yang adalah rasnya ras Melanesia yang ada hubungan dengan Papua Nugini, tapi penduduknya penduduk menurut SBY itu adalah penduduk Indonesia, perlu United. Maka dari 3 hal ini kemudian kami meminta MSK fasilitasi dalam bentuk United, dan Vanuatu sebagai anggota MSK mempersatukan kami, memfasilitasi kami di Vanuatu Desember 2014, yang kemudian kami membentuk United Liberation Movement for West Papua. Dan ini dihadiri oleh orang Papua dari 3 aktor. 3 aktor itu mana? Orang Papua di Papua yang berKTP, berpaspor Garuda. Kedua, orang Papua di luar negeri yang berKTP di masing-masing negara, berpaspor di masing-masing negara, yang mereka lari karena ancaman kematian. Yang ketiga, orang Papua yang sedang berjuang yang disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. 3 aktor utama ini telah bersatu dan membentuk United Liberation Movement for West Papua ULMP. Dan karena itu hasilnya kami menyampaikan kepada Melanesia SPD Group, kami diterima sebagai anggota observer pada pertemuan KTT MSK di Honiara Solomon Island 2015 dan Indonesia sebagai associate member. Jadi dalam pertemuan pembicaraan di MSK, kami United Liberation Movement sebagai representasi bangsa Papua dengan pemerintah Indonesia selalu berdiri dan duduk sama-sama di meja Melanesia. Jadi siapa representasi bangsa Papua? Representasi bangsa Papua yang diakui oleh wadah regional dan oleh pemimpin Melanesia menyampaikan kepada sidang umum PBB 2016, 17, 18 adalah United Liberation Movement for West Papua. Dan itu pada September 2019, Presiden Jokowi menyatakan, ya saya siap berdialog dengan kelompok pro-referendum. Bisa Google statement Presiden Jokowi. Nah, dia menyampaikan itu, tapi kemudian dalam perjalanan Presiden tidak memulai. Hanya datang bersafari di Papua, selfie-selfie, lalu kemudian dianggap sebagai bapak penyapa rakyat, dekat dengan rakyat. Bersyukur bahwa dalam situasi apapun orang Papua tetap menghargai semua proses ini. Nah, saya pikir di bagian ini penting untuk diketahui. Jadi pertanyaan seperti tadi muncul, itu saya pikir jelas supaya kalau representasi politiknya itu ada di situ. Nah, yang berikut itu saya pikir diskusi ini sebagai ruang untuk saling mendengar. Karena itu saya apresiasi dan terus maju. Kami di Papua ini, kami biasa bilang, kami dikepung dari berbagai sudut, tapi ketika iman dan komitmen kita sudah teguh, itu ombak dan gelombang pasti kami akan tembus dan bersama Tuhan kami akan sampai. Dan karena itu kami yakini bahwa proses politik yang kami yakini bahwa masa depan Papua bersama Indonesia akan hilang dan hak menentukan hak sendiri untuk kemerdekaan adalah jalan solusinya. Itu kami yakin dan kami akan berjuang untuk mewujudkan itu. Dan untuk itu tentu kami apresiasi rakyat Indonesia melalui berbagai kelompok yang juga rakyat di berbagai negara yang terus mendukung, prihatin, dan bersama rakyat Papua terus bersuara. Kami apresiasi untuk itu semua. Dan apa yang terjadi hari ini
duka kita bersama dan kemenangan kita bersama, saya pikir kita akan menang. Terima kasih.